Kami dari kelompok 3, berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan tentang sejarah dalam lintasan Sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia dan rekan saya Pananda. Manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Manusia dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan itu hasil dari pemikiran manusia. Meski dengan wujud budaya material yang paling sederhana sekalipun, secara fisik otak manusia juga berkembang secara bertahap. Ketika volume otaknya belum sebesar manusia modern, manusia mampu menghasilkan alat tembak yang masih tergolong sangat sederhana. Mereka membuat alat-alat berbulu dari batu dengan bentuknya yang masih sangat kasar. Otak yang semakin berkembang dengan kemampuan berpikir yang semakin baik menginisiasi perubahan model kehidupan dari nomaden menjadi menetap. Hal tersebut telah mendorong lahirnya sejumlah asal budaya dengan bentuk yang semakin luas dan tidak hanya terbuat dari batu tapi juga dari bahan-bahan lain. Tujuan perbandingan hasil budaya manusia purba Nusantara dengan manusia purba dunia adalah untuk membuktikan bahwa adanya sifat universal dari hasil budaya. Paris. Sifat universal itu juga akan memberi pemahaman kepada Bilangin kita Paris cabut HP aku. memiliki asal usul yang sama, kemudian menyebar dengan karakteristik yang khas untuk dunia. Kekhasan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan menjadi kondisi lingkungan dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, perbandingan tersebut akan menunjukkan kepada kita bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya manusia lain. Mereka selalu berpindah-pindah tempat atau tinggal menetap bersama dalam sebuah kelompok. Charles Darwin mengatakan manusia dan segala makhluk hidup lain terbentuk melalui proses yang panjang selama jutaan tahun melalui sistem seleksi alam yang disebut proses evolusi. Manusia modern, Homo sapiens, seperti sekarang merupakan hasil seleksi alam dengan proses yang panjang. Teori evolusi telah lama menjadi kontroversi. Dari sisi ilmuwan, teori evolusi dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai yang hilang atau putus. Jadi yaitu hubungan antara generasi makhluk hidup dulu berekor seperti dunia dan makhluk cerdas Homo sapiens manusia. Salah satu dapat dibuktikan dengan temuan berbagai fosil manusia purba serta hewan dan tumbuhan purba di berbagai tempat di bumi. Ada juga bukti-bukti lain misalnya sebagai berikut. Adanya variasi dalam satu spesies, artinya manusia dalam spesies yang sama dan tidak identik atau tidak persis sama. Adanya organ-organ tubuh manusia yang tidak berguna tetapi masih dijumpai dalam tubuh manusia seperti tulang ekor atau rambut pada dada. Primata sebagai kerabat terdekat manusia. Manusia diklasifikasikan ke dalam kelompok primata, yaitu kelompok mamalia atau jenis dari hewan yang menyusui. Untuk primata terbagi dalam dua suku bangsa yang disebut dengan Prosimia dan Ancoidea. Prosimia merupakan primata yang paling primitif, banyak didapatkan di wilayah Afrika, Madagaskar, serta menyebar sampai ke Asia Timur dan Asia Selatan. Untuk tubuhnya kecil, tampak lebih menyerupai binatang pengerat, memiliki ekor, serta berjalan dengan empat kakinya. Contohnya, hewan yang termasuk dalam keluarga ini adalah lemur, lori, dan tarsier. Adapun Anthropoidea memiliki tubuh yang lebih besar dan mirip sekali dengan manusia. Kebanyakan Anthropoidea berjalan dengan empat kaki, tetapi dapat berdiri tegak jika ingin meraih sesuatu di pohon. Keluarga Anthropoidea di antaranya Cephaloidea atau monyet benua baru atau Ceratoidea monyet benua lama dan Hominoidea. Sementara itu Hominoidea terbagi lagi dalam dua subfamili atau famili yang disebut Phyllobathidea, kera kecil atau seperti keyboard. Serta Hominoidea manusia. Terdapat perbedaan bentuk fisik antara monyet dan kera. Monyet memiliki struktur tubuh yang cenderung berjalan tegak. Oleh karena itu, kera dianggap kerabat terdekat manusia. Selain penampilan yang sangat mirip,
Sekarang menjadi keluarga tumbuh secara hidup dan bahkan menyakitkan di Indonesia. Evolusi biologis manusia purba. Evolusi biologis bukanlah perubahan satu organisme dari tahapan telur, lahir, dewasa, tua, sampai mati. Evolusi biologis adalah perubahan satu takson menjadi takson lain atau takson lama berubah sedikit. Jadi, sudut pandang evolusi bukanlah individu, tetapi populasi. Darwin pada abad ke-19 mengemukakan teori evolusi biologinya yang cukup terkenal. Teori evolusi tersebut mencetuskan pola pikir baru, yaitu bahwa takson itu statis, melainkan dinamis melalui masa yang panjang dan semua makhluk hidup berkembang. Evolusi manusia purba. 1. Meganthropus, manusia besar. Ciri-ciri tubuhnya kekar, rakam dan gerakannya besar, serta tidak berlanjut sehingga menyerupai kera. 2. Pithecanthropus, manusia kera berjalan tegak. Pithecanthropus erectus adalah fosil manusia purba yang ditemukan pada tahun 1891 dan 1892 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, sekarang bagian dari Indonesia. 3. Homo erectus, bahasa Latin berarti manusia yang berdiri tegak, adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Homo erectus dipercaya berasal dari Afrika dan berimigrasi selama masa Pleistosen awal sekitar 2 tahun yang lalu dan terus menyebar ke seluruh dunia sehingga mencapai Asia Tenggara. Sebelum kami menutup presentasinya, pada setiap kelompok jika ada yang ditanyakan, silakan. Mengapa terjadinya evolusi pada manusia? Mengapa terjadinya evolusi pada manusia? Mengapa terjadinya evolusi pada manusia? Dijawabnya ntar kan? Ulangnya tentang apa? Bro. Kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa primata dianggap sebagai kerabat terdekat manusia? Berdiri Upi. Unjuk Will. Apa? Apa yang menghentikan terus elektris? Ising jelas Upi. Apa yang menghentikan Tropus erectus? Ternyata Parli. Lihatnya apa? Tanya. Tanya. Cepat. Parli cepat. Kelompok kita. Itu yang si Uli tuh. Nah sok, Sya. Parli dulu bukan. Perkenalkan nama saya Rita dari kelompok 6. Bertanya, kapan satu populasi dikatakan mengalami evolusi?
Izin bertanya, saya Farid dari kelompok 5. Apa yang dimaksud sifat universal dari hasil budaya? Izin bertanya, saya Natasha dari kelompok 7. Bagaimana cara mereka berevolusi? Ikut. Bagaimana cara mereka berevolusi? Ditampung dah, emang air hujan ditampung. So, Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.